Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua dan dosen yang saya hormati. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Kami dari kelompok 4 yang terdiri atas saya, Ananda Salsabila. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Kasus PT Monargo Kimia Tbk Lebih Bayar PPh 21. PT Monargo Kimia ini adalah perusahaan yang bergerak pada bidang pupuk dan pakan ternak. Dalam kegiatan usahanya tersebut, PT Monargo Kimia mengalami kekurangan pembayaran pajak pada tahun 2006. Atas dasar pasal 8 ayat 2A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang ketentuan umum perpajakan, di mana pembetulan STP mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Terhadap wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Yang pertama ada kewajiban pembayaran PPh 21 pegawai outsourcing PT Monargo Kimia dalam kasus sengketa pajak. Pegawai PT Monargo Kimia dalam kasus pajak putusan Mahkamah Agung nomor 574 per B per PK per PJK per 2013. Alasan PT Monargo Kimia menggunakan pegawai outsourcing. Outsourcing itu sendiri terdiri dari 2 suku kata, yaitu out dan sourcing. Sourcing berarti mengalihkan pekerjaan, tanggung jawab, dan keputusan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikir Hidayat. Selanjutnya akan menjelaskan tentang dasar hukum outsourcing, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 64 dengan isi perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Untuk pajak, PPh pasal 21 perihal karyawan outsourcing dipotong dan dilaporkan oleh perusahaan penyedia outsourcing tersebut. Perusahaan sebagai pengguna jasa hanya memotong PPh pasal 23 atas fee yang ditagih oleh perusahaan outsourcing. Sedangkan PPN masukan yang ditagih olehnya atas tagihan salari ditambah fee, seperti contoh di atas, maka pembayaran perusahaan pemakai jasa outsourcing wajib membayar sebesar Rp12.080 kepada pemberi jasa outsourcing setiap bulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Rizky Arifian. Dalam kasus ini, PT Monargo Kimia menjelaskan ke dalam pembukuan perhitungan keuntungan profit dan perpajakannya dalam perhitungan sebulan, bahwasannya menggunakan pekerja outsourcing dalam kasus pajak putusan Mahkamah Agung nomor 574 B PK PJK 2013 dan penjelasan sebagai berikut. Pertama, pembayaran ke PT Adhikarindo sebesar Rp2.952.510.717. Hasil tersebut merupakan dari perhitungan Rp2.717.850.181 ditambah Rp234.660.536 merupakan pembayaran atas jasa penyalur tenaga kerja outsourcing, dan pemohon banding telah memotong PPh pasal 23 atas pembayaran tersebut.
dikarenakan tenaga kerja yang disalurkan merupakan karyawan PT Dikarindo sehingga pemohon banding tidak mempunyai kewajiban untuk memotong PPh pasal 21 atas pembayaran gaji THR tersebut. Yang kedua, housing subsidi, bahwa pemohon banding telah membuat koreksi fiskal di SPT tahunan PPh Badan atas biaya housing subsidi, sehingga biaya tersebut harus dikeluarkan dari rekonsiliasi PPh pasal 21. Yang ketiga, salaries allocated, bahwa salaries allocated merupakan biaya penyesuaian atas total pembayaran gaji yang pemohon banding melakukan sehingga harus diperhitungkan di rekonsiliasi PPh pasal 21. Yang keempat, jam sostek JKM dan JKK, bahwa terbanding seharusnya memperhitungkan pembayaran jam sostek untuk JKM dan JKK sebesar 67.552.848. Hasil tersebut merupakan dari 58.600.812 ditambah 8.952.036 rupiah direkonsiliasi PPh pasal 21. Sehingga pihak PT Monargo Kimia menambahkannya ke dalam rekonsiliasi PPh pasal 21 dari penjelasan PT Monagro Kimia di atas. Maka koreksi pada DPP PPh pasal 21 sebesar 2.159.779.821 rupiah. Masuk ke dalam pembukuan sesuai perhitungan dengan undang-undang yang berlaku. Nama saya Aziza Nina Aurelia. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Akan tetapi alasan PT Monagro Kimia tersebut dinyatakan tidak benar, dikarenakan bukti terkait kontrak kerja yang diadakan dalam sidang pengadilan pajak tidak disertakan, dan alasan koreksi penalti atau fiskus berdasarkan daftar hasil akhir penelitian keberatan pada tanggal 18 Juni 2009. Setelah dinyatakan pembuktian tersebut tidak dapat menunjukkan asli kontrak atau perjanjian outsourcing dengan PT Multiglobal Adik Qatar Indo beserta bukti atau dokumen pembayarannya. Dalam kata lain, PT Monagro Kimia tidak menyertakan bukti-bukti dan perhitungan ekualisasi antara biaya-biaya yang dimungkinkan menjadi objek PPh pasal 21 di SPT PPh Badan dengan SPT tahunan PPh pasal 21 dan tidak dapat membuktikan bahwa rincian biaya yang bukan merupakan objek PPh pasal 21 tahun 2006 PT Monagro Kimia. Penyelesaian kasus putusan MA. Setelah PT Monagro Kimia menggunakan hak-haknya dalam sengketa pajak, pada akhirnya peninjauan kembali PT Monagro Kimia dapat diselesaikan di Mahkamah Agung dan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap dengan kasus putusan MA. Dalam peninjauan kembali ini, Mahkamah Agung menolak atas peninjauan kembali PT Monagro Kimia pada tanggal 24 Januari 2014. Menimbang alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan putusan pengadilan pajak yang sebelumnya mengabulkan banding yang dilayangkan oleh pihak PT Monagro Kimia terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak. Keputusan Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 1 September 2009 tentang keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar penghasilan pajak penghasilan pada pasal 21 tahun 2006. Pemohon banding itu PT Monagro Kimia sehingga jumlah PPh yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi Rp812.534.430. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang menjelaskan tentang audit pajak dari slide 15 sampai 16, sehingga PT Monargo Kimia menambahkan ke dalam rekonsiliasi PPH pasal 21 dari penjelasan PT Monargo Kimia di atas, maka koreksi pada DPP PH pasal 21 sebesar Rp 2.779.821 rupiah masuk ke dalam pembukuan sesuai perhitungan dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian pada slide 16, akan tetapi alasan PT Monargo Kimia tersebut dinyatakan tidak benar dikarenakan bukti terkait kontrak kerja yang diadakan dalam sidang pengadilan pajak tidak disertakan dalam alasan koreksi peneliti fiksus berdasarkan daftar hasil akhir penelitian keberatan nomor BH _462 PJ 071 2009 tanggal 18 Juni 2019. Setelah dinyatakan pembuktian tersebut tidak dapat menunjukkan asli kontrak atau perjanjian outsourcing dengan PT Multi Global Adhikar Indo beserta bukti dokumen pembayaran. Perkenalkan, nama saya Susilawati. Yang selanjutnya, sengketa banding di pengadilan pajak dengan nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kontrak legem, khususnya dalam bidang perpajakan. Karena dominus litis 2 yang terungkap dari bukti-bukti yang disampaikan pemohon banding atau termohon peninjauan kembali PT Monargo Kimia dalam persidangan dari sebagian bukti sebesar AQO 3 telah diyakini kebenarannya oleh Majelis Pengadilan Pajak. Oleh karenanya, koreksi terbanding atau pemohon peninjauan kembali PT Monargo Kimia untuk sebagian sebesar dari alasan-alasan terkait dengan peninjauan kembali yang tinggal 11 butir AQO tidak dapat digunakan. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Karyawan outsourcing merupakan karyawan perusahaan penyedia jasa, bukan karyawan perusahaan pengguna jasa, dan perusahaan penyedia jasa melakukan pembayaran secara langsung, gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya kepada karyawan outsourcingnya. Untuk pajak PPh pasal 21, perihal karyawan outsourcing dipotong dan dilaporkan oleh perusahaan penyedia outsourcing tersebut. Perusahaan sebagai pengguna jasa hanya memotong PPh pasal 23 atas gaji karyawan atau fee yang ditagih oleh perusahaan outsourcing, sedangkan PPN masukan yang ditagih olehnya atas tagihan salari ditambah fee. Pembayaran tersebut harus dapat dibuktikan dengan kontrak kerja. Dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud. Fill me out with your smile, now the sunshine brings the light.